Di video sebelumnya, kita diperlihatkan Tae Mukang dengan mudahnya mengalahkan para tamu kehormatan, sementara Jin Muon mulai memperlihatkan jati diri yang sebenarnya. Dengan sangat percaya diri dia ingin menolong Eng Haseol, yang mana Eng Haseol hampir mati di tangan Tae Mukang. Kira-kira apa yang akan dilakukan Jin Muon selanjutnya untuk melawan Tae Mukang? Sebelum lanjut ke video, alangkah baiknya subscribe dulu dan nyalakan notifikasinya biar nggak ketinggalan. Kalau sudah, kita langsung aja ke videonya. Eng Haseol begitu kaget melihat Jin Muon langsung ada di depannya. Dengan terbata-bata dia berkata kepada Jin Muon, "Muon, kau pergi mengambil pedang." Jin Muon dengan kalemnya menjawab, "Kamu di situ saja, tetap di belakangku." Hingga akhirnya Eng Haseol terpukau oleh Jin Muon. Dan Jin Muon pun bersiap untuk melawan Tae Mukang. Sementara itu Tae Mukang sambil memegang tangannya yang sedang terluka, berkata dalam hati, "Tubuhku dibentuk agar tidak bisa mati. Kenapa lukaku tak sembuh sendiri?" Lalu berkata kepada Jin Muon, "Kau memakai kekuatan aneh." Di sisi lain Jin Muon dengan wajah tegangnya, berkata dalam hati, "Berapa lama aku bisa memakainya? Bukan, apa bahkan aku bisa memakainya? Siapa kira pertarungan pertamaku melawan iblis ini adalah kemungkinan terburuk." Lalu Tae Mukang berkata lagi, "Kimu tidak stabil, kau pasti akan mati di tanganku," sembari langsung menyerang kepada Jin Muon. Entah kenapa Jin Muon bisa menghindar dari serangan Tae Mukang, sampai-sampai Tae Mukang dibikin heran oleh Jin Muon. Ia berkata dalam hatinya, ia bisa menghindarinya. Tae Mukang terus-menerus menyerang Jin Muon, tapi tidak ada satupun serangan yang mampu mengenainya, hingga akhirnya Tae Mukang sangat kesal kepada Jin Muon. Cerita beralih ke tempat lain. Di sana terlihat Kyung Musang dan Gyu Jin baru mengetahui kalau Sekte Surgawi Utara sedang diserang oleh pasukan Tae Mukang. Di tengah perjalanan Gyu Jin putar balik karena ia merasakan ketakutan, sementara Kyung Musang meneruskan perjalanan ke Sekte Surgawi Utara. Kyung Musang berkata dalam hatinya, "Ada apa ini, brengsek?" Ketika berjalan sendiri Kyung Musang mendengar ada seseorang di dalam semak-semak. Ia langsung bertanya, "Siapa kau? Keluarlah." Dan ternyata yang keluar adalah kapten tentara penjaga, yaitu Yang Paesan. Kyung Musang bertanya kepada Yang Paesan, "Kapten, ada apa ini?" Dengan wajah ketakutan Yang Paesan menjawab, "Apa yang kau bingungkan? Serigala busuk datang dan membuat onar. Aku hampir mati di sini. Apa yang kau lakukan? Jangan pergi ke sana, orang-orang serigala itu sangat banyak. Cepatlah pergi." Kyung Musang berbicara, "Kau bicara apa? Mereka membantai teman kita, setidaknya balaskan dendam mereka." Yang Paesan dengan raut wajah ketakutan menjawab, "Omong kosong apa itu? Ini bukan saatnya, kita cukup meninggalkan tempat ini." Kyung Musang mendengar omongan itu marah. Ia berkata, "Mereka petarung loyal yang mempercayaimu. Bahkan mereka mengorbankan nyawanya untukmu. Setidaknya kau lakukan tugasmu sebagai pemimpin, dan menghargai sikap mereka padamu. Hentikan omong kosongmu itu, apa hubungannya denganku? Ah, brengsek, kita bisa balas dendam nanti. Yang terpenting kita bertahan hidup," ucap Yang Paesan. Mendengar ucapan pecundang itu Kyung Musang langsung menendang bokongnya, sambil berkata, "Kau sampah masyarakat." Yang Paesan sambil menahan sakit akibat tendangan Kyung Musang, berkata, "Apa yang kau bilang, brengsek? Kenapa kau sok hebat? Kalau mau mati, mati saja sendiri. Aku akan lakukan apapun untuk hidup." Kyung Musang meneruskan perjalanannya sambil ia menggerutu, "Aku akan bertahan dan menghancurkan kalian yang meremehkanku. Akan kubalas kalian karena aku harus hidup begini." Cerita beralih ke tempat di mana Jin Muon dan Tae Mukang sedang bertarung. Di sana terlihat Eng Haseol yang sedang keheranan melihat Jin Muon. Ia berkata dalam hatinya, "Itu beneran Muon yang ku kenal. Selama ini ia menyembunyikan kekuatannya. Bahkan sampai sekarang aku tidak bisa merasakan ki-nya. Muon, ilmu bela diri apa yang kau pelajari?
Terlihat Tae Mukang dengan amarah yang merasuk jiwa, melompat ke atas berhasrat untuk melenyapkan Jin Muon. Ia mengeluarkan jurus, hujan kehancuran. Di sisi lain Jin Muon ketakutan, ia berkata dalam hatinya, bahkan sudah kutinjau seluruh area ini, sepertinya aku tidak bisa menghindari serangannya, aku harus gimana ini? Cerita beralih ke tempat lain, di sana terlihat Kyung Musang sudah sampai ke Sekte Surgawi Utara. Ia melihat hampir semua bangunan rata dengan tanah. Ketika meneruskan langkahnya, ia dikejutakan dengan melihat mayat Yopol. Ia langsung menghampirinya dan ia berkata, kau tak bisa mati begitu saja, kalau kau mati, gimana aku meluapkan amarahku? Yopol. Cerita kembali lagi ke tempat Jin Muon. Jin Muon kebingungan dengan serangan Tae Mukang. Gimana cara aku menghindar? Lalu Jin Muon melihat ke arah Eng Haseol berada. Yang dipikirkan Jin Muon, Haseol. Pertama, akan kuselamatkan dia dan Jin Muon seketika fokus kepada dinding di belakang Eng Haseol. Dinding itu mengeluarkan tulisan kuno. Lalu Jin Muon mengingat sesuatu. Dengan pedang teduh, surga dan neraka hancur, tunggu bayangan yang menebas dewa dan iblis. Yaitu, akhir pedang teduh, hingga akhirnya Jin Muon mengeluarkan jurus, gelombang kehancuran. Kyung Musang menyaksikan pertarungan besar di depan matanya. Ia kaget melihat Jin Muon bertarung dengan Tae Mukang. Ia berkata dalam hatinya, tunggu, bukankah itu Jin Muon? Gimana itu bisa terjadi? Ia seperti bayangan. Sementara itu Jin Muon tampil beda, ia berubah 180 derajat dari biasanya. Ia dengan setnya bisa menahan serangan Tae Mukang. Hingga Tae Mukang pun keheranan dengan apa yang terjadi. Dan tiba saatnya Jin Muon balik menyerang. Dengan penuh emosi Jin Muon bisa membuat Tae Mukang terluka. Tae Mukang merenung, sambil berkata dalam hatinya, ia bukan bocah sembarangan. Seperti macan tanpa taring, bagaimanapun tetaplah macan. Dengan berteriak, Tae Mukang membalas serangan Jin Muon, hingga akhirnya Jin Muon terkena serangan tersebut, sehingga membuatnya muntah darah dan jatuh tersungkur ke bawah. Tae Mukang berkata kepada Jin Muon, kau membuatku kesal, dari mana kau belajar keanehan ini? Tiba-tiba Tae Mukang dikagetkan dengan bekas luka yang besar, lalu ia berkata dalam hatinya, kapan bocah tengik ini melakukannya? Di sisi lain Jin Muon, sambil meringis kesakitan, berkata dalam hatinya, sial, bahkan aku kesulitan bernafas. Inilah batasku, gimana ini? Tae Mukang pun mendekat kepada Jin Muon, ia berkata dalam hatinya, berkat api kekacauan abadi, tubuhku hampir tak bisa mati, dan kau membuat lukaku tak bisa sembuh dengan sendirinya. Tae Mukang bersiap mau menginjak Jin Muon yang sedang kesakitan, ia berkata kepada Jin Muon, kau sangat berbeda dengan bocah-bocah tadi, kau menyembunyikan kekuatanmu, sungguh menyebalkan, ilmu bela diri apa yang kau pelajari, brengsek. Kau tahu, pertarungan hidup mati sangat aku sukai, tapi menghabiskan waktu denganmu sungguh menyebalkan, membuatku ingin menghabisimu. Belum sempat menginjak Jin Muon, Tae Mukang mendapat serangan dari samping, dan benar saja dari samping Eng Haseol berusaha untuk menyelamatkan Jin Muon. Tae Mukang langsung mengarahkan serangan ke arah samping, ia berkata kepada Eng Haseol, kau ingin mati juga, bocah. Melihat Eng Haseol diserang Tae Mukang, Jin Muon berteriak menyebut namanya. Sementara itu Tae Mukang dengan penuh amarah langsung menginjak Jin Muon. Tetapi yang sebenarnya terjadi, sebelum serangan Tae Mukang mengenai Eng Haseol terlebih dahulu diselamatkan oleh Saryung. Eng Haseol sangat terkejut melihat Saryung telah menyelamatkannya. Dan sesudah menginjak Jin Muon, Tae Mukang langsung diserang oleh Raja Iblis Malam Sunyi, penyihir Malam Putih, Seo Gem Hyang. Kemudian Seo Geun Hyang berkata kepada Tae Mukang, iblis kekacauan, tak seharusnya kau ada di dunia ini. Tae Mukang membalas omongan itu dengan sedikit senyuman, kalianlah Malam Sunyi yang menciptakanku, penyihir. Di sisi lain Saryung meminta maaf kepada Eng Haseol karena keterlambatannya, lalu ia melihat kepada Eng Haseol yang sudah mengeluarkan jurus kehendak roh perak, dan ia berkata dalam hatinya,
kehendak roh perak. Nona harus memiliki pikiran yang tenang untuk melakukannya. Kalau begitu, Mana sudah melewati tahap 5 hasrat dan 7 emosi duniawi. Lalu ia melihat kepada Jin Muon, dan melanjutkan perkataan dalam hatinya, karena bocah itu, sepertinya Nona membentuk emosi dan menghancurkan semuanya. Lihat saja kondisi Nona. Ia tak perlu dalam kondisi seperti ini. Orang paling berbahaya di dunia persilatan adalah si brengsek yang menyembunyikan kemampuannya, terlebih ia musuh abadi malam sunyi. Pewaris Sekte Surgawi Utara. Semua yakin Sekte Surgawi Utara benar-benar hancur. Sepertinya itu salah, bocah ini seperti hewan buas yang menyembunyikan taringnya, akan kubunuh ia di sini. Sembari tangannya mengeluarkan pisau untuk membunuh Jin Muon. Tapi Eng Haseol dengan keadaan terluka menahan tangan Saryung. Ia berkata kepada Saryung, "Tolong, jangan lakukan itu, Saryung, ia tidak bersalah. Ini semua ulahku. Aku datang dan sembunyi di sini tanpa izin. Ia membantuku tanpa berharap imbalan. Ini pertama kalinya aku menerima kebaikan dan belas kasih dalam hidupku." Saryung membantah semua omongan itu. Ia berkata, "Tapi Nona, ia binatang buas yang menyembunyikan taringnya. Ini ancaman besar." Belum juga beres Eng Haseol memotong perkataan Saryung. Ia berkata, "Dia yang menyelamatkanku." Dengan wajah yang sangat kecewa Saryung memalingkan pandangannya. Sementara, tangannya masuk ke dalam jubah, ia mengambil obat, ia berkata kepada Eng Haseol, "Setidaknya, silahkan minum ini, Nona, ini pil dewa untuk penyembuhan, obat ajaib yang terkenal dalam mengobati luka." Eng Haseol mengambil obat tersebut, sementara matanya tertuju kepada Jin Muon yang sedang meringis kesakitan. Di sisi lain, Tae Mukang akan berhadapan dengan Seo Gem Hiang. Sebelum pertarungan Tae Mukang berkata dalam hatinya, "Brengsek, sesudah terserang kiane bocah itu, lukaku tidak pulih." Seo Gem Hiang berkata kepada Tae Mukang, "Terakhir kau menang, hanya karena aku tak siap melawan taktik sergapan pengecutmu. Sekarang pada situasi normal, Kimu yang memanfaatkan api kekacauan yang abadi tak akan mempan padaku. Aku tak akan kalah lagi." Seo Gem Hiang mengeluarkan jurus, rotasi cahaya bulan. Melihat Seo Gem Hiang mengeluarkan jurus itu, Tae Mukang berkata, "Seo Gem Hiang, aku diciptakan untuk memburu orang-orang sepertimu semata, karena aku iblis kekacauan agung." Tae Mukang. Kemudian ia tertawa pasrah menerima serangan itu. Seketika seluruh tempat dipenuhi dengan cahaya yang sangat silau, sehingga Jin Muon sangat takjub melihat jurus yang dikeluarkan oleh Su Gem Hiang. Ketika membuka matanya akibat silau tadi, Jin Muon dikejutkan tiba-tiba di depannya sudah ada Seo Gem Hiang. Lalu ia pelanga-pelongo lihat kiri kanan untuk memastikan kemana perginya Tae Mukang. Seo Gem Hiang menegaskan, ia sudah kabur. Lalu ia bertanya, "Kau pasti pewaris Sekte Surgawi Utara?" Seo Gem Hiang dengan tatapan sinis, berkata dalam hatinya, "Semua orang menganggapnya anak macan tanpa taring. Sepertinya itu salah. Selain taringnya yang utuh, ia bahkan sudah menjadi macan. Macan besar dengan taring mematikan, benih yang bisa menghidupkan masa depan. Lebih baik dicabut sejak dini." Seo Gem Hiang bersiap untuk membunuh Jin Muon. Tak disangka Eng Haseol mendekat kepada Jin Muon. Ia bermaksud menahan gurunya agar tidak membunuh Jin Muon. Ia berkata, "Mohon berhenti Master." Jin Muon kaget dengan tindakan Eng Haseol. Sementara itu gurunya berkata kepada Eng Haseol, "Haseol, kau berani menghentikanku, kamu minggir." Ia pewaris Sekte Surgawi Utara, musuh bebuyutan kita. Tapi Eng Haseol memohon kepada gurunya dengan berlinang air mata, "Saya mohon Master. Sekali ini saja, saya selalu mematuhi semua perintah Anda tanpa terkecuali. Ini permohonan pertama dan terakhir saya. Jadi saya mohon." Melihat murid kesayangannya memohon-mohon seperti itu, Seo Gem Hiang berkata dalam hatinya, "Haseol yang dulu, tak akan memohon untuk bocah ini. Sudah aku duga,
Bocah ini merubah Haseol kita, sepertinya aku harus. Haseol langsung bersujud memohon dengan sangat kepada masternya. Kemudian Seo Gemhyang mengingat masa lalunya, kejadian itu sama persis dengan yang pernah ia alami di waktu itu. Alhasil dengan sangat berat gurunya mengabulkan permohonan Eng Haseol, tapi dengan syarat, Eng Haseol harus mempelajari teknik pamungkas, cahaya perak kristal es. Dengan perasaan bahagia, Eng Haseol pun langsung menyetujui persyaratan tersebut. Mendengar syarat itu, Saryung berkata dalam hatinya, jadi sudah saatnya. Sebelumnya Master ragu mengajarkan teknik itu karena sangat berbahaya, akhirnya mempercepat penyelesaian kehendak roh perak. Sebelum berpisah dengan Jin Muon, Eng Haseol mendekati Jin Muon, dan memberikan obat pemberian Saryung kepadanya. Jin Muon berkata kepada Eng Haseol, "Haha, maaf ya aku malu-maluin." Tanpa basa-basi Eng Haseol langsung memeluk Jin Muon sebagai pelukan perpisahan, dengan berlinang air mata, mengingat ini adalah hari terakhirnya bersama Jin Muon. Singkat cerita, Jin Muon pun berpisah dengan Eng Haseol. Jin Muon sangat galau, mengingat pesan dari Seo Gemhyang, yang melarangnya untuk muncul lagi di hadapan Eng Haseol, dan ia bersumpah kepada dewa, ia akan bertambah kuat lagi.